Shalom Bapak Ibu Saudara semua, gimana kabarnya Saudara? Selamat malam. Saya Pastor Michael Gunawan, saya senang sekali bisa kembali bersama dengan Saudara. Saya memulai upload ini dengan mengucapkan mohon maaf kepada Saudara yang kemarin menunggu untuk Sela karena masalah internet, maka kita nggak bisa melanjutkan. Dan Saudara mestinya saya mau upload ulang, tetapi nggak taunya aplikasinya error dan tidak sempat kerekam untuk ibadah selanya. Jadi hanya sampai di live-nya aja yang kita punya filenya. Karena itu saya merekam ulang dan akhirnya nggak bisa live. Saya harus rekam ulang untuk khotbahnya. Jadi saudara akhirnya kemarin makanya kepotong karena itu adalah masalah teknis. Jadi saya mohon dimaafkan dan nanti setelah ini saya akan langsung ke pujian dan penyembahan. Saya langsung ke di mana pengumuman di awal ya, langsung saya potongkan dan akhirnya saudara bisa langsung ikut menyembah. Setelah penyembahan langsung saya akan menyampaikan firman. Ya, saya sekali lagi mohon maaf, semoga saudara semuanya bisa memaafkan dan saudara bisa menikmati ibadah Sela yang luar biasa malam hari ini. Jadi agak bonus ya, hari Rabu juga kita ada Sela. Nah, saudara, saya undang saudara untuk mengajak teman-teman dan keluarga untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saya. Saya upload ini jam 7 malam supaya saudara bisa nanti jam 8 bisa lihat, bisa ikut ya saudara ya. Dan saya sekali lagi mohon dimaafkan kalau kemarin saudara sudah menunggu dan memang saya tadi pagi tidak mau terlalu menceritakan di doa pagi. Kenapa? Supaya jemaat doa pagi tidak bingung loh kenapa ini. Nah kan gak enak. Jadi buat kita yang selalu setia ikut Sela aja gak apa-apa ya. Jadi saudara bisa menikmati Selanya malam hari ini ya. Pelajaran firman, kita menyelesaikan ibadah kita menyelesaikan Sela ya, dan sebentar lagi saya akan langsung ke live-nya seperti kemarin. Saya akan langsung ngobrolnya. Nah karena ngobrolnya juga penting di awal karena ada pengumuman yang penting ya. Dan setelah itu kita nyanyi dan nanti saya akan lanjut untuk khotbah untuk Sela untuk mengakhiri seri 9 buah roh ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara yang luar biasa, jemaat-jemaat yang luar biasa di doa malam ini di Sela. Waduh, senang sekali saya bisa melayani saudara semua yang semangat-semangat mencari Tuhan. Dan saya yakin saudara bahwa ada pertolongan Tuhan, ada mujizat, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Dia akan limpahkan dalam kehidupan saudara saat kita bersama-sama cari wajah Tuhan. Saya yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan saya yakin bahwa kekuatan Tuhan selalu ada bersama dengan saudara malam hari ini. Dan saya bersuka cita karena hari ini kita akan bersama-sama menyelesaikan Sela kita akan menyelesaikan seri yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan ini ya, kurang lebih 3 bulan. Kita akan menyelesaikan tentang 9 buah roh. Saya yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Kita yang percaya, kita yang beriman, pasti selalu ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada menyertai kita. Dan buah-buah roh ini pun kita semua alami dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita berbuah. Dan buah itu lebat dan buah itu bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, saya pernah menyampaikan tentang ini kepada saudara lewat Sela, lewat doa pagi. Bahwa buah itu buat apa kita buahkan. Karena untuk saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat orang lain dan orang lain bisa menikmati buah itu. Tapi nanti kita akan belajar itu sama-sama saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sekarang kita mau saling menyapa dulu. Ya, seperti biasa tulis di live chat dari mana saudara beribadah hari ini. Saya mau menyapa saudara semua, orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa ya. Sela minggu lalu luar biasa, sangat memberkati ya, di mana kita belajar bersama-sama tentang satu topik yang membuat saya very excited sekali, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita belajar tentang bagaimana saudara dan saya menjadi orang-orang yang bukan hanya setia, tetapi kita menjadi orang-orang yang baik. Buah roh ialah apa? Kasih. Kita ulangi: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Kita udah belajar tentang kelemah lembutan minggu lalu. Dan kita percaya bahwa sepanjang minggu ini kita jadi orang yang lebih lemah lembut. Ya, lemah lembut bukan berarti lemah gemulai. Tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita hidup. Nah, itulah cara saudara dan saya menjadi orang-orang yang
hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan, hatinya lembut, hatinya mau mengalah, besar hati, ya kita bisa menjadi orang-orang yang murah hati, ya kita jadi orang-orang yang hatinya Tuhan lihat itu baik seperti Daud. Dan saya percaya saat hati kita lembut, hati kita baik, hati kita mau jadi berkat, di situ Tuhan akan terus menolong, memberkati kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya, saya bersyukur punya komunitas seperti saudara yang selalu ikut Sela, yang selalu mendukung. Terima kasih yang dari awal sudah mengikuti Sela ini. Sungguh menjadi berkat buat saya. Sungguh benar-benar menguatkan saya bahwa saudara orang-orang yang setia ya. Hari-hari ini kan kita banyak juga di doa pagi ya. Tetapi saya tetap mengadakan Sela ini untuk menguatkan jemaat, untuk mendorong jemaat untuk lebih banyak berdoa. Ya, double blessing kita alami setiap hari Selasa. Kita percaya pagi kita diberkati, malam pun kita juga sangat-sangat diberkati. Ya, lewat kebenaran firman kita belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mulai. Tulis di live chat dari mana saudara beribadah, dan saudara boleh tulis Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, dan Tuhan Yesus baik. Ya, sama-sama kita mau berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat berkat-berkat besar yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih malam hari ini kami masih hidup. Terima kasih sepanjang hari ini. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya ada kekuatan, ada mujizat Tuhan yang luar biasa yang kami alami dalam hidup kami. Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang baik. Dan kami percaya kekuatan mujizat Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan di antara kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan. Kami percaya malam hari ini berkat Tuhan pasti ada untuk kami, pasti menolong kami, menjamah kami, memberkati kami, dan akan membawa kami lebih baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada yang pulang kerja, mereka ada yang lagi di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di penjara dan lain-lain. Dimanapun mereka berada, kekuatan pertolongan Tuhan ada buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tulis di live chat Tuhan Yesus baik. Dan kita mau nyembah Tuhan sama-sama malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya. Sebab Kau baik, sebab Kau luar biasa. Oh, haleluya. Kau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada, selalu memberkati. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Oh Tuhan, Bapa yang
mengerti. Amin Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa buat Tuhan. Katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah nama-Mu di tempat ini. Kami menyembah, kami percaya, haleluya, ya ralama ya ralama so, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Kiara lama yara lama syayara lama yara lama yara lama yara lama, kiara lama yara lama so, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Kau baik, sebab Engkau baik, haleluya, haleluya. Yaralama yaralama so, kami percaya kepadamu, kami percaya, kami percaya, haleluya. Apa yang Kau perbuat itu ajaib, oh, 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 oh. Mari bersyukur kepada Tuhan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari bersyukur bersama-sama dengan saya, angkat kedua tanganmu, bersyukur kepadanya. Kami percaya, kami percaya, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Mari di saat yang indah ini sembah Dia, sembah Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan suara-suara tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Oh Tuhan yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Sebelum mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan, gimana di lagu ini katakan Ia yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Angkat tangan saudara, katakan sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama angkat kedua tangan saudara, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ku percaya. Kau bekerja, amin, amin Tuhan,
mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ku percaya. Mari semuanya katakan sama-sama dengan saya, katakan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin. Pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai buat Dia yang besar. Oh, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar, yang terbesar, yang terdahsyat, yang terbesar. Yaralaba yaralabo. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji
setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan saudara dengan saya, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Semua, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyembah dan ini adalah rekaman untuk re-upload. Puji Tuhan, terima kasih saudara sudah mengikuti Sela ini. Terima kasih saudara sudah tetap mau ikut dan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya perlu menjelaskan, mungkin bagi yang bergabung ya, ini adalah re-upload supaya saudara tidak bingung ya, karena kemarin ada masalah di internetnya. Tiba-tiba di tengah live streaming saya nggak sadar, saya sudah khotbah sampai akhir baru saya sadar bahwa internetnya putus. Karena itu saya mohon dimaafkan, kemarin saya udah Sela sendirian, tapi nggak apa-apa ya. Tetapi hari ini saya rekam ulang supaya malam hari ini saudara bisa bergabung bersama. Kenapa harus rekam ulang? Karena bagian pujian penyembahannya kan sudah. Ya, bagian pujian penyembahannya sudah kerekam, hanya khotbahnya aja nggak kerekam ya. Jadi hari ini saya mau melanjutkan dengan rekaman khotbahnya. Puji Tuhan, terima kasih buat pengertian saudara. Sama-sama tulis di live chat dulu, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat ya. Kemarin saya sudah khotbah penuh tentang buah roh yang ke-9, tapi nggak apa-apa, saya akan ulang lagi saudara, dan menurut saya bagus karena ini kedua kali saya menyampaikan buat saudara. Karena itu buka catatan saudara, ayo kita bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang luar biasa. Saya berdoa saudara semua diberkati, dijamah Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Saya percaya saudara akan bertumbuh bersama-sama dengan saya untuk mengikuti Sela ini, bertumbuh di dalam iman kita. Ya, kita percaya Tuhan itu selalu dahsyat, Tuhan selalu luar biasa, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun ya. Puji Tuhan saudara, mari kita bersama-sama mau beribadah. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Kita percaya ada
perkenanan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu buat khotbah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kami masih bisa berkumpul meskipun ini rekaman ulang karena ada masalah internet kemarin. Tapi kami yakin dan percaya hadirat-Mu tetap ada. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan nyata, firman Tuhan selalu ada untuk kami, memberkati kami, menolong kami. Hamba-Mu percaya bahwa ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat Tuhan yang dahsyat yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat mujizat-mujizat yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau selalu baik, Kau teramat baik, Engkau sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita mau katakan amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ya, saya mau mengingatkan, jangan lupa besok kita ada doa pagi. Wow, puji Tuhan ya. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita menyelesaikan surat Galatia bersama-sama. Nah, menurut saya ini keren ya, karena kita akan belajar sama-sama dari Galatia. Kita mau mengerti, kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa pelajaran firman ini akan memberkati saudara dan saya. Pelajaran firman ini akan menolong saudara dan saya untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa lewat kebenaran ini kita bisa menjadi dewasa, kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Karena memang itu tujuannya kita berbuah. Buah itu untuk apa kita berbuah? Supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Dan supaya kita bisa menabur. Dan apa yang kita tabur kita pasti tuai di kemudian hari ya. Jadi untuk apa Pak Pastor kita berbuah? Satu, karena itu kehendak Tuhan. Kedua, supaya dinikmati oleh orang lain. Dan yang ketiga, setiap buah kita yang kita berikan kepada orang lain, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semua adalah taburan ya. Mari bersama-sama di dalam Galatia 5 ayatnya ke-16 sampai ayatnya ke-26. 1, 2, 3. Hidup menurut daging atau roh. Ya, nanti minggu besok kita mau bahas tentang Roh Kudus. Ini bakal keren sekali. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, hati-hati, yaitu percabulan, kecemaran, ya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan ya. Saya mengingatkan, jangan suka main tarot, jangan suka percaya bintang, ya, jangan suka percaya sama sihir-sihir ya, sama dukun-dukun, hati-hati ya, nanti satu saat saudara akan makan buahnya. Saya cuma ngingetin ya perseteruan, perselisihan ya, saudara yang suka berselisih, yang suka bertengkar, yang suka buat keributan, hati-hati. Iri hati, amarah, saudara suka iri sama orang ya, lihat orang diberkati nggak suka ya, hati-hati. Suka marah sama orang, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, tetapi buah roh ialah, baca sama-sama dengan keras, 1, 2, 3, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Yang setuju sama-sama katakan amin. Hari ini kita mau belajar tentang buah roh yang ke-9. Kita sudah membahas tentang buah roh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sudah dengan jelas, saudara juga bisa dengerin selama beberapa minggu yang lalu ini. Selama 8 minggu terakhir kita udah belajar, ini minggu yang ke-9. Minggu yang ke-10. Karena waktu kita bicara tentang kesabaran, kita bikin 2 selah. Ya, dan kita menyelesaikannya hari ini. Meskipun ada kesalahan kemarin Selasa, tapi hari Rabu ini kita tetap percaya kita diberkati Tuhan ya. Dan saya mau review sedikit untuk mengingatkan saudara tentang buah roh, supaya kita benar-benar menghidupinya. Ya, kenapa di Alkitab ada kitab ulangan? Karena manusia suka lupa ya, kalau nggak diulang pasti banyak lupa. Saya dulu waktu kecil saudara, saya paling jago di sekolah bahasa Chinese. Wah, saya nomor 1 dulu ya, meskipun ada orang-orang dari Cina, saya lebih pintar dari mereka dulu. Nah, tetapi sayangnya adalah jarang dipakai. Kenapa? Di sekitar saya
tidak banyak yang bisa bicara bahasa Chinese, karena itu agak lupa dikit-dikit. Tapi kalau mau ngomong juga bisa, ya. Kalau nerjemahin juga bisa, ya. Tetapi nggak bisa sebagus dulu. Kenapa? Karena ya nggak pernah diulang, nggak pernah dipakai lagi. Nah, jadi kalau saudara ingin hidupnya itu benar-benar menghidupi firman, firman harus diulang terus, firman harus diingetin terus, firman Tuhan harus dibaca terus, ya. Ayo, kita mau baca sama-sama. Dikatakan, buah roh ialah kasih. Kita udah belajar kasih ada 4 macam. Ya, yang harus kita miliki adalah kasih agape. Tulis di live chat sama-sama, agape. Ya, kita harus punya kasih agape. Di mana kasih agape ini yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, ya, menjadikan kita pribadi yang lebih seperti Yesus. Karena kasih Yesus adalah kasih agape, tidak pamrih sama orang, ya, tidak menuntut balasan, ya, berbuat baik bukan supaya dia diberikan yang baik, tetapi dia berbuat baik karena memang itu tugasnya untuk berbuat baik. Lalu saudara, kita juga udah belajar tentang sukacita. Kita belajar sama-sama sukacita tidak boleh tergantung kondisi. Sukacita tidak pernah boleh tergantung dengan situasi. Saudara boleh sakit, punya masalah, persoalan, tantangan, beban berat. Dalam hidup tetap kita harus bersuka cita. Ya, saudara, saya juga sudah sampaikan kepada saudara bahwa kita harus punya apa? Damai sejahtera. Damainya itu 3 arah. Sama-sama tulis di live chat, 3 arah. Pertama naik, ya, kita damai dengan Tuhan, ya. Lalu yang kedua ke dalam. Jadi dari atas ke dalam, yaitu damai dengan diri sendiri. Damai sejahtera. Damai di dalam hati kita percaya kita sudah diampuni, kita diberkati Tuhan. Lalu damainya keluar, yaitu kita harus jadi berkat keluar, kita harus membawa damai kemanapun kita berada. 3 damai ini harus ada dalam kehidupan kita. Ya, kesabaran, kita harus jadi sabar. Sabar apa? Sabar menunggu janji Tuhan. Sabar yang kedua, sabar dalam kita gak boleh emosi, kita gak boleh gampang marah. Ya, ini harus belajar sabar. Kemurahan, jadi orang harus murah hati. Ya, jadi orang harus memberi kebaikan buat orang lain. Ya, di sini kita belajar kebaikan, kita belajar kesetiaan. Jadi orang yang harus setia. Ya, setia dalam perkara kecil, setia dalam hubungan, ya. Nah, kita harus setia kepada Tuhan. Dan yang ke-8 kita udah belajar kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti kita melambai. Ada orang yang berkata, Pastor, kalau saya lemah lembut berarti saya harus ngelambai dong. Enggak, saudara. Ya, tetapi kelemah lembutan di sini bicara tentang hati yang lembut, yaitu meekness, yaitu hati yang lembut, hati yang besar hati yang murah hati. Tulis di live chat, saya harus besar hati. Ya, hati kita harus besar, hati kita harus murah hati, ya. Karena itu menunjukkan hati yang lembut. Nah, hari ini kita mau belajar tentang penguasaan diri. Tulis di live chat, penguasaan diri. Tahukah saudara kenapa penguasaan diri ditaruh di yang ke-9? Karena penguasaan diri adalah pengikat dari semua buah roh ini. Saudara, penguasaan diri ini kalau saudara saya boleh katakan itu seperti shell-nya atau seperti bagian luarnya, kulitnya, saudara. Kulitnya ini yang menahan supaya di dalam gak keluar. Di dalam tubuh kita ini ada banyak organ, ya, ada jantung, ada semua, ada paru-paru, ada semua, ada hati, ya, ini semua ada di sini. Nah, tapi yang membuat itu nggak keluar adalah kulit kita, ya, ada otot dan ada kulit. Nah, begitu juga penguasaan diri ini seperti yang kulitnya kita ini supaya yang lain nggak keluar. Saudara, buah roh itu bukan ada 9 buah ini diambil 9. Nah, tapi ingat dikatakan di sini buah roh ialah, ya, jadi 1 buah. Yaitu hidup kita semuanya harus buahnya sama. Nah, di dalamnya harus ada 9 ini. Nah, jadi manifestasinya adalah itu. Seperti kalau kita kita makan buah jeruk. Di dalam buah jeruk ada banyak isinya. Ada vitamin C, ada vitamin A, ada berbagai macam vitamin di dalam jeruk itu. Kita nggak bisa pisahin. Kita nggak bisa makan jeruk itu lalu bilang, saya cuma mau vitamin C-nya. Yang lain saya nggak bisa. Ya, kita harus bisa memakan semuanya karena di dalamnya ada semuanya. Begitu juga dengan buah roh. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, manifestasinya adalah 9 hal ini. Jadi jangan bilang dengan saya, Pastor, saya udah mengasihi tapi saya belum suka cita. Oh, nggak bisa. Buah roh ini 1 paket. Tulis di live chat, 1 paket. Ya, 1 paket yang nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi orang Kristen, ayo kita berbuah dengan baik supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, saudara, kalau kita lihat buah, ya, yang lain ada kasih, itu semuanya di dalamnya. Kulitnya itu adalah penguasaan diri. Karena tanpa ada penguasaan diri, hal-hal yang lain ini nanti bisa bocor dan bisa nggak ada, bisa hilang.
Kenapa? Saudara, kalau kita nggak bisa nguasain diri kita, maka kita nggak mungkin bisa jadi sabar. Kalau kita nggak menguasai diri kita nggak mungkin bisa mengasihi dengan kasih agape. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita nggak mungkin sukacita. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita nggak akan pernah damai sejahtera. Karena apa? Karena penguasaan diri ini merupakan pengikat, merupakan yang hold atau lemnya, yang menjaga semuanya untuk tidak keluar dan untuk tidak hilang. Saudara, dalam kehidupan kita harus belajar. Hidup harus bisa menguasai diri. Tulis di live chat, saya harus bisa menguasai diri. Kita harus belajar dalam kehidupan kita untuk kita tidak hidup sesuai dengan hawa nafsu. Dan ini harus dilatih. Tulis di live chat, dilatih. Kita nggak bisa langsung instan. Tetapi harus dilatih dari hari ke sehari. Saudara, saya dulu orangnya nggak bisa penguasaan diri. Terutama dalam hal amarah. Saya nggak bisa marah. Saya nggak bisa sabar. Saya dulu suka gampang marah. Saudara, kalau mau tanya istri saya. Aduh, saya dulu orangnya pemarah nomor 1. Wah, dikit-dikit apa nggak bisa menguasai diri. Wah, kalau saya marah berantakan. Bahasanya semuanya berantakan. Nah, tapi makin saya bertumbuh dalam Tuhan, makin saya kenal Tuhan, makin saya belajar dari Tuhan, maka di situ saya jadi lebih baik. Buah roh ini mulai keluar, saya mulai bisa menguasai diri. Dan itu bisa kelihatan dari kehidupan saya sehari-hari. Karena itu buah roh tidak ditunjukin di gereja. Karena kalau di gereja semuanya pasti bagus. Di gereja semuanya pasti baik. Di gereja semuanya pasti kelihatan sempurna. Tetapi buah roh itu terlihat saat kita di rumah. Buah roh itu terlihat saat kita di tempat kerja. Nah, saudara, apakah kita bisa menguasai diri? Menguasai diri bukan cuma dalam hal marah. Juga bisa bicara tentang hawa nafsu. Ya, orang bapak-bapak yang gak bisa menguasai diri akhirnya selingkuh terus. Ya, gak pernah bertobat. Hati-hati dengan itu. Ya, orang yang gak bisa menguasai diri dalam hal makan, akhirnya dia berlebihan berat badannya. Ya, hati-hati dengan itu juga. Karena itu juga sebuah kelemahan kita. Karena itu, ayo kita belajar menguasai diri kita. Menguasai daging kita. Jangan daging yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai daging. Kita tetap hidup dalam daging. Ya, kita tetap ada keinginan. Kita tetap mau makan. Kita tetap perlu banyak kebutuhan. Tetapi kita harus belajar menguasainya. Jangan biarkan daging hawa nafsu itu yang menguasai kita. Saudara, untuk kita belajar tentang penguasaan diri, yang paling gampang, yang paling wajib kita pelajari adalah dari satu pribadi. Saudara, pribadi ini adalah satu pribadi yang dia punya penguasaan diri yang sempurna. 33,5 tahun dia hidup, dia tidak jatuh dalam dosa. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus adalah contoh teladan nomor 1. Kalau mau bicara tentang penguasaan diri, gak ada yang seperti dia. There's no one like him. Memang kalau kita nyanyi, tiada seperti engkau. Wah, itu benar. Itu bukan kebohongan. Itu bukan sebuah nyanyian belaka, tetapi itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu memberikan satu teladan tentang penguasaan diri. Saudara, contoh yang terbaik, 33,5 tahun dia gak pernah hidup dalam dosa. Dia tidak pernah sekalipun jatuh dalam dosa. Karena itu dia bisa di atas kayu salib menanggung semua dosa manusia. Kenapa? Karena dia sempurna. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama sebagai kebenaran firman. Kita mau belajar sama-sama dari kekuatan firman Tuhan. Bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada 3 hal yang Yesus lakukan untuk menguasai dirinya. Untuk mengajarkan kita tentang penguasaan diri. Dan saya berharap hari ini kita bisa menghidupinya. Hari ini kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, yang pertama, bagaimana Yesus menguasai dirinya? Belajar sama-sama. Yang pertama, Yesus menguasai dirinya dengan cara apa? Dia berpuasa. Tulis di live chat, berpuasa. Saudara, Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, dia melakukan puasa 40 hari, 40 malam. Bukan berarti setelah ini saudara habis ikut sela, saudara mulai besok puasa 40 hari, 40 malam. Banyak dari kita, hampir semua dari kita gak kuat. Kalau kita disuruh gak makan, gak minum 40 hari. Ya, jangan memaksakan diri. Ya, Tuhan bukan carinya jumlahnya. Engkau bukan Yesus. Mungkin engkau gak bisa 40 hari, 40 malam. Mungkin maksimal engkau bisa lakukan 3 hari. Atau mungkin engkau bisa lakukan 14 hari. Ya, itu maksimal. Tapi jangan lebih daripada itu. Jangan maksa diri saudara. Ya, akhirnya nanti jadinya fatal. Saya dengar beberapa kasus ya, ada satu pengajaran, wah kamu harus puasa 40 hari. Akhirnya jemaatnya banyak mati. Saya gak mau itu terjadi di doa pagi GSJS ya. Saudara semuanya harus bijaksana. Tulis di live chat, saya harus bijaksana. Artinya apa? Ya, kita bukan Yesus. Maka
engkau bisa puasa dengan cara yang lain. Nah, tetapi saudara, puasa ini bukan hanya tentang makan dan minum, tetapi puasa juga bicara tentang hal yang lain. Kalau kita berpuasa dalam Tuhan, kita berpuasa dengan cara, oh pastor saya sudah berpuasa nggak makan nggak minum setiap hari ya sampai jam berapa. Kalau kita pakai prinsip itu, maka nggak ada bedanya sama intermittent fasting. Saya ngobrol dengan beberapa orang, mereka ngelakuin itu supaya kurus. Saya lihat, oh kamu kok jadi kurus. Mereka lakunya intermittent fasting. Ada jam makan, ada jam enggaknya. Kalau kita berpuasa dalam Tuhan dengan cara yang sama, maka nggak ada bedanya. Nah, tapi puasa artinya apa sih? Puasa artinya kita mematikan daging. Tulis di live chat, mematikan daging. Artinya apa? Yang kita harus puasa, yang harus kita tahan, yang harus kita matikan adalah kecenderungan-kecenderungan kedagingan kita. Artinya kelemahan kita apa? Kedagingan kita yang kita lemah apa? Ada orang yang lemahnya bukan makan. Ada orang yang lemahnya marah, puasa marah. Ada yang lemahnya gak bisa lepas dari gadget, puasa gadget. Ada yang puasa kedagingan terlalu banyak bicara, puasa bicara. Saudara, puasa itu tujuannya harus jelas. Bukan cuma gak makan gak minum, bukan cuma untuk kewajiban. Tapi puasa harus apa? Puasa harus di saat saudara dan saya ini ya menjadi orang-orang yang apa? Menjadi orang-orang yang mematikan daging kita. Sehingga kita udah tahu targetnya jelas. Oh, kalau aku kelemahannya makan dan minum. Nah, di situ latih diri saudara. Baca firman daripada makan dan minum. Belajar roti kehidupan. Jangan makan roti-roti terus saudara ya. Nah, dari situ kita belajar. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia pelayanan. Untuk apa? Dia mematikan semua dagingnya. Dia mematikan semuanya. Nah, begitu juga dengan saudara dan saya. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih ya, teman-teman yang masih muda. Ayo kita punya kebiasaan berpuasa. Jangan hanya berpuasa kalau ada acara tertentu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau saudara merasa ada masalah, saudara gak bisa nguasain diri. Ayo belajar untuk puasa. Tuhan Yesus memberikan contoh. Dan akhirnya benar-benar Tuhan Yesus menang atas daging di saat dia berpuasa. Bapak Ibu, ayo teladani Yesus dalam hal ini. Yang kedua saudara, bagaimana Tuhan Yesus bisa menguasai dirinya selama 33,5 tahun dia hidup. Dia tidak pernah hidup dalam dosa. Yang pertama karena dia berpuasa. Yang kedua, yaitu karena dia dipenuhi Roh Kudus. Tulis di live chat, dipenuhi Roh Kudus. Dia ditolong oleh Roh Kudus yang adalah dirinya sendiri, yaitu Tuhan. Saudara, di sini kita belajar bahwa sangat penting yang kita belajar minggu kemarin tentang penguasaan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Kita percaya kita pulang dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan hanya untuk memberikan kita kemenangan secara financial, bukan hanya memberikan kita kemenangan atas sakit penyakit, bukan hanya bicara tentang hal-hal tertentu, no. Tetapi kita percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menguasai diri kita. Saudara, Paulus dari seseorang yang membakar gereja, dia menjadi seseorang yang memberkati orang. Dia menjadi orang yang menolong orang. Kenapa? Karena Paulus menerima Roh Kudus saat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita semuanya sudah punya Roh Kudus. Ayo dong, kita harus percaya bahwa di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah masuk dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang memampukan saudara dan saya untuk menguasai diri kita. Saudara, di saat Tuhan Yesus dibaptis, maka Roh Allah turun di atasnya seperti merpati. Saudara, hari ini saat saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis Roh Kudus. Kita percaya, kita diberikan kuasa. Kita bisa minta tolong kepada Roh Kudus penolong kita. Saudara, penolong itu kita kasih tahu. Kita minta tolong. Saya punya ART di rumah. Saya minta tolong. Saya harus minta tolong. Bukan semuanya mereka ngerti sendiri. Mereka mungkin ngerti, tetapi gak berani. Kenapa? Harus disuruh dulu. Nah saudara, Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus itu tahu yang kita butuhkan. Roh Kudus ngerti. Tetapi Roh Kudus juga mau saudara dan saya minta. Kenapa? Karena kita belajar untuk mengandalkan dia. Bukan semuanya disajikan begitu saja. Tetapi Roh Kudus mau mendidik kita. Tulis di live chat, mendidik kita. Karena itu ayo andalkan Roh Kudus. Setiap kali saudara udah gak mampu ngomong sama Roh Kudus minta tolong. Setiap pagi saudara bangun, ikut doa pagi. Doa sama Roh Kudus tolong. Saya gak mampu. Roh Kudus, saya ini gak bisa menguasai diri saya. Roh Kudus bantu saya. Saya percaya saat Roh Kudus yang membantu, maka saudara akan lihat, maka Tuhan akan menolong saudara, memberkati saudara, memakai hidup saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus menguasai diri? Yang pertama, dia berpuasa. Yang kedua, dia punya Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, dia punya waktu doa yang sehat.
Delisia Live Chat, waktu doa yang sehat. Bapak Ibu, dia punya waktu doa. Saudara, Tuhan Yesus setiap kali dia pelayanan, setelah dia melakukan banyak mujizat, dia berdoa. Firman Tuhan berkali-kali berkata dia menyendiri dan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ayo jadi orang Kristen mencontoh dalam hal ini. Contohlah Yesus dalam hal apa? Dalam kita punya waktu doa yang sehat. Ya, dikatakan sebelum dia disalib pun dia berdoa di Taman Getsemani. Berkali-kali dia menyendiri untuk dia berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari saya mengadakan doa pagi supaya saudara juga punya waktu doa yang sehat. Saya berdoa saudara bisa ikut, ya, bukan untuk keuntungan saya. Tapi saya berdoa saudara bisa setiap hari ikut doa pagi. Supaya kita memaksakan diri kita mendisiplin diri kita untuk kita punya waktu doa yang sehat dengan Tuhan. Saya percaya saat kita punya waktu yang sehat waktu doa yang sehat dengan Tuhan, maka di situ kita akan bisa menguasai diri kita. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Waktu doa saya banyak, saya mengandalkan Roh Kudus. Saya berpuasa dan itu membuat saya akhirnya bisa menahan kedagingan saya. Saya bisa menguasai diri saya. Dan saya percaya kalau firman Tuhan sudah mengatakannya, kalau saya mengalaminya, saudara juga bisa. Karena firman Tuhan ya dan amin. Tundukkan kepala saudara. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan di Sela ini. Meskipun kemarin ada masalah dengan internet, kami percaya tetap hari ini kebenaran firman Tuhan, khotbah hari ini, tetap penguasaan diri, tetap akan menolong kami, memberkati kami. Berkati semua jemaat-Mu, hamba mau berdoa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut Sela. Ya, sekali lagi saya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Kemarin ada masalah dengan internet. Ya, khotbah sudah saya sampaikan. Semoga memberkati saudara semua. Saya berdoa saudara ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Saya berdoa saudara semuanya makin sehat, makin diberkati. Jangan lupa besok pagi ada doa pagi. Ya, ajak teman-teman dan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.